Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada sebuah paket ya. Ini adalah smartphone yang kemarin aku beli di China. Smartphone ini memang belum rilis resmi di Indonesia guys, tapi saya yakin banget ini bakal hadir resmi di Indonesia tahun 2023 nanti. Dan kalau misalnya patokannya di China guys ya, ini bakal jadi smartphone yang laris banget nih. Karena dengan harga yang cuma 2 jutaan, dia ini pakai chipset terbaru Snapdragon 4 Gen 1. Wih, menarik. Saya penasaran gimana performanya, makanya yuk kita buka dulu aja paketnya. Oke, jadi ini dia paketnya guys ya, dikirim dari Pos Indonesia dan masih segel. Oke, langsung aja kita buka ya. Oke. Jadi ini kemarin aku beli di China guys ya. Untuk cara belinya gimana, kemarin aku udah bahas di video sebelumnya. Jadi boleh banget dicek untuk video cara belanja barang di China guys ya. Oke, jadi ini dia si Redmi Note 12 5G. Ini masih segel ya. Dan untuk boxnya dia warna putih seperti ini guys. Untuk variannya ini yang RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Ini China version ya. Soalnya pas aku beli ini belum ada yang versi global, tapi sekarang sih udah ada versi globalnya. Ini agak menarik sih ya. Jadi di belakang ini kayak ada logo Redmi, terus agak apa ini? Godzilla apa dinosaurus lagi nyemburin api guys ya. Powered by Redmi dan gak ada speknya. Biasanya kalau untuk yang resmi atau yang Indonesia tuh di bagian belakang sini tuh kayak ada beberapa keunggulan ya, misalnya prosesornya, terus layarnya. Tapi kalau untuk versi China-nya dia polosan aja, malah ada gambar kayak gini nih. Oke, langsung aja kita buka. Jadi yang paling menarik dari HP ini yaitu chipsetnya menggunakan Snapdragon 4 Gen 1 ya, 4 Gen 1. Jadi kayak di Indonesia tuh belum ada ya, dan perkiraan launchingnya sih di Indonesia kali di tahun depan, di awal tahun lah ya, kita tunggu aja. Dan di sini ada logo Redmi, agak unik logonya. Kita disambut sama box yang di sini ada SIM ejector, terus ada buku panduan dan ada softcase transparan ya. Lumayan dapat softcase transparan. Tapi nanti kalau pas resmi di Indonesia saya nggak tahu ya guys ya. Soalnya kemarin terakhir untuk Poco itu dia nggak ada adapter chargernya guys ya. Padahal Redmi loh. Terus di sini ada USB-C sama ada adapter charger 33 watt guys. 33 watt dan ya udah nggak ada apa-apa lagi. Langsung kita lihat untuk produknya. Jadi ini yang warna biru ya. Wih, untuk desainnya cakep cuy. Ini kita copot dulu ya untuk stikernya. Jadi desainnya ini warna biru, cakep. Dan kalau aku lihat-lihat kok mirip sama Realme ya desainnya ya. Nah, di sini tertulis 48 megapiksel AI kamera. Jadi kameranya cuma ada 2. Jadi sekarang udah nggak musim lagi ya, kayak 4 kamera, 5 kamera, 2 kamera aja cukup. Dan di sini tertulis Redmi 5G. Untuk bodinya warna biru matte ya, tapi masih agak ngejeplak sidik jari juga sih. Oke, gimana untuk desainnya? Kalian suka atau enggak? Kasih komen di bawah ya. Untuk bagian sampingnya dia ini flat frame. Di sini ada tombol power sekaligus sensor fingerprint, terus ada volume. Kalau untuk di bagian atas ada audio jack, terus masih ada infrared blaster, keren. Terus di sini ada mic. Kalau untuk di samping di sini ada slot, kita intip dulu untuk slotnya. Oh, jadi untuk slotnya dia tipenya hybrid guys. Sayang banget ya. Harusnya sih kalau triple slot lebih keren. Kalau untuk di bawah di sini ada mic, terus USB-C sama speaker. Oke, untuk bagian depannya di sini ada kamera yang bentuknya ini punch hole ya. Oke, langsung aja kita nyalain. Kita setup dan install beberapa aplikasi untuk kita cek lebih lengkap sih Redmi Note 12
5G ini. Yuk. Oke, jadi ini udah aku setup dan ada install beberapa aplikasi buat kita nyobain si Redmi Note 12 5G yang untuk harganya guys, kalau di China itu RAM 4GB dengan internal 128GB di 2,6 juta dan RAM 6GB dengan internal 128GB di 3 juta. Dan kamu pasti nanya kan, kalau beli di China itu emailnya kedaftar atau enggak? Makanya langsung aja kita coba cek ya. Jadi ini dia emailnya. Dan kalau untuk ngeceknya kita jangan di Kemenprint guys, tapi di Bea Cukai ya. Karena pas masuk ke Indonesia kan kita bayar pajaknya lewat Bea Cukai. Langsung aja kita lihat dan lihat nih, data email telah berhasil dikirim ke database Kemenkominfo nih ya. Jadi kalau untuk emailnya, kalau misal kalian itu beli barang di China itu terdaftar guys untuk emailnya. Nah untuk pajaknya berapa? Ini dia. Jadi kemarin ini harganya di 3 jutaan dan pajaknya di 390.000. Nah kalian nggak perlu beli di China karena HP ini udah terdaftar di TKDN yang kemungkinan akan masuk resmi di Indonesia di awal tahun 2023. Dan yang paling menarik dari HP ini yaitu di performa atau chipsetnya ya. Soalnya dengan harga 2 jutaan nih, mudah-mudahan harganya segitu ya. Kalau kita patokan dengan harga China, ini kita dapat chipset Snapdragon 4 Gen 1, 4 Gen 1. Ini chipset yang belum ada ya di Indonesia. Jadi sekarang kalau untuk HP-HP mid-range harga 2 atau 3 jutaan itu masih didominasi sama MediaTek. Kalau sekarang sih paling banyak Helio G99 atau 810 5G. Dan kalau si Snapdragon 4 Gen 1 ini dia udah 5G juga guys. Kalau untuk GPU-nya Adreno 619 dan yang kita tes kali ini yang varian RAM 6GB dengan internal 128GB. Nah, untuk ngetes performanya, di sini aku udah install Antutu Benchmark dan kita udah tes juga. Dan hasilnya dia tembus di angka 377.000 ya. Jadi ini bakal jadi pesaing berat jadi Helio G99 atau Dimensity 810 5G. Dan kalau kita lihat di sini untuk hasilnya ya, untuk penurunan baterainya dia ini 3% dan suhunya juga nggak panas ya, kenaikannya cuma 3 derajat Celcius karena dia ini udah 6 nanometer, jadi harusnya lebih irit daya dan nggak panas juga guys. Nah kalau untuk baterainya sendiri ini standar sih ya 5000 mAh, karena ya untuk HP-HP sekarang emang 5000 mAh tuh udah bisa ngebuat HP yang setipis ini. Untuk chargingnya dia 33 watt ya, kita dikasih charging 33 watt. Tapi nanti kalau di Indonesia nggak tahu ya dapat adapter atau enggak. Soalnya kalau untuk Poco kemarin ternyata nggak dikasih ya untuk adapternya. Dan untuk OS-nya sendiri di sini udah paling baru ya, ini dapat update juga. Jadi dia udah MIUI 13 guys. Untuk basicnya sih di Android 12 nih. Nah untuk RAM-nya sendiri dia juga ada extended RAM ya. Jadi RAM 6GB plus 2GB. Nah yang juga keren yaitu di displaynya ya. Jadi displaynya ini dia menggunakan Samsung AMOLED dengan bentang layar 6,67 in. Jadi untuk displaynya emang benar-benar ganteng, benar-benar cakep ya. Kalau untuk resolusinya sendiri Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Dan kalau untuk displaynya, untuk refresh rate-nya ini dia standarnya 60 Hz dan kita bisa maksimumkan hingga 120 Hz. Ini keren banget sih ya. HP 2 jutaan bisa dapat refresh rate 120 Hz dan layar Samsung AMOLED guys. Cuman emang kalau untuk fitur-fiturnya ini banyak yang dipangkas ya. Soalnya dia ini untuk speakernya ternyata cuma satu nih ya, nggak dual speaker. Biasanya dual speaker, terus nggak ada NFC juga. Jadi untuk fiturnya palingan ya ini dia IR Blaster guys. Fitur yang masih dipertahanin sama Xiaomi Redmi. Nah kalau untuk kameranya sendiri dia untuk kamera belakangnya ini simple juga ya, 2. Jadi kamera belakangnya ini kamera utamanya 48 megapiksel dan sayangnya dia nggak ada ultra wide ya, malah ditemanin sama 2 megapiksel depth kamera. Jadi biar pantas-pantas aja sih ya dual kamera. Kalau untuk kamera depannya dia tipenya punch hole ya. Jadi untuk layarnya emang bagian depan ini cakep, dia 8 megapiksel.
Nah, di sini untuk fitur-fiturnya standar sih ya. Untuk videonya sendiri dia juga mentoknya di 1080p 30 fps. Jadi nggak ada opsi untuk 60 fps ya. Jadi cuman ya pilihannya 720 atau 1080 30 fps. Dan fitur-fitur lain ya, dia ada short video, panorama, slow motion, time lapse, AI watermark, sama di sini untuk opsi edit untuk mindahin menu-menunya ini ya. Dan oke, yuk langsung aja kita coba tes untuk kameranya gimana untuk hasil foto dan videonya. Yuk. Oke guys, ini adalah sampel hasil video perekaman kamera belakang Redmi Note 12 5G ya. Jadi emang dia mentoknya di resolusi Full HD 30 fps. Untuk warna-warnanya sih bagus. Dynamic range-nya juga oke. Dan ya bisa stabil juga guys untuk hasil videonya. Nah, kalau ini untuk hasil video kamera depannya yang hasilnya juga bisa stabil, cuman dia ke crop ya. Jadi mukanya tuh kayak penuh gitu guys di layar. Nah, jadi gimana guys untuk hasil foto dan video dari Redmi Note 12 5G ini? Coba kalian kasih komen di bawah ya. Dan lanjut, di sini aku juga udah install PUBG Mobile. Kita langsung coba tes aja main game. Nah, ini udah masuk ke in-game dan langsung aja kita coba tes untuk settingan grafisnya. Jadi di sini untuk grafisnya dia mentoknya di frame rate ultra aja ya. Jadi untuk performanya ya masih kelas mid range memang. Oke, langsung aja kita tes main game. Oke, ini udah masuk ke in-game dan di sini kalau untuk layarnya enak ya. Tapi ya frame rate-nya cuma 40-an fps guys. Soalnya mentoknya di ultra aja. Kalau untuk gyroscope-nya juga no delay nih. Jadi ini gyroscope hardware ya, Snapdragon cuy, bukan MediaTek. Jadi kalau untuk main games kelas PUBG sih masih asik ya. Tapi kalau maksain main Genshin Impact sih pastinya udah berat banget cuy. Apalagi Genshin Impact sekarang tuh 20 GB guys untuk filenya. Makanya aku juga nggak ngedownload ya. Oke deh, jadi gitu dulu untuk video unboxing kali ini si Redmi Note 12 5G yang aku pikir sih ini bakalan laris ya kalau misalnya nanti hadir resmi di Indonesia. Nilai jual utamanya ya ada di performa Snapdragon 4 Gen 1, terus layarnya juga Samsung AMOLED 6,67 inch, refresh rate 120 Hz, dan kalau untuk kameranya sih standar aja sih guys. Gimana? Kalau kalian Mi fans tertarik sama HP ini, coba kalian kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya. Thank you udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.